Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Memasuki bulan yang baru, kembali program Keluargaku Bertumbuh hadir untuk mengajak Bapak Ibu dan Saudara bersama dengan keluarga untuk dapat belajar kebenaran firman Tuhan serta berdoa bersama-sama. Dan selama bulan September ini, nanti kita akan belajar bersama-sama secara berseri dari kitab Hosea, dari pasal yang pertama sampai yang terakhir. Jadi pastikan Bapak Ibu dan Saudara bisa mengikutinya setiap hari untuk dapat mendalami maksud dan juga rencana Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita bersama-sama. Judul kebenaran firman Tuhan adalah kasih yang menyimpang. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Hosea pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara kepada perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang cinta, ada banyak hal yang menarik dari sudut pandang pemahaman berkaitan tentang cinta. Ada sebuah kutipan anonim yang saya temukan berkaitan tentang cinta. Cinta itu mampu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan seorang pahlawan dan juga penjahat. Kalau saya mencoba untuk memahami dan mengerti berkaitan tentang kutipan ini, ternyata ketika diri kita dikuasai oleh cinta, ada suatu dorongan yang kuat untuk kita bisa melakukan yang baik bagi orang lain, tetapi juga bisa melakukan sebuah hal yang tidak baik karena pengaruh dari cinta itu. Ada orang yang dikuasai cinta kasih dan dapat melakukan berbagai macam pertolongan, tetapi juga ada orang yang dikuasai cinta tetapi akhirnya melakukan balas dendam yang begitu mengerikan. Nah, itulah dampak dari sebuah cinta. Jadi kita bisa memahami dan mengerti bersama-sama bahwa kalau saya dan saudara berada di dalam satu keadaan dikuasai cinta kasih terhadap hal yang salah, maka saya dan saudara pun juga akan bisa terjebak di dalam berbagai macam penderitaan. Dari kitab Hosea, kita akan belajar bersama-sama untuk mengerti dari pasal ke pasal, dari ayat demi ayat, bahwa Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Karakter utama dari pribadi Allah adalah kasih, dan dia menyatakan kasihnya ini kepada umat pilihannya, yaitu Israel, dan juga kepada saya dan saudara sebagai Israel secara rohani masa ini. Dan kemudian selain Allah adalah berkarakter kasih, dia juga memerintahkan untuk saya dan saudara dapat melakukan hal ini, yaitu mengasihi. Mengasihi kepada siapa? Pastinya mengasihi kepada Allah dan juga mengasihi kepada sesama. Dari perjanjian lama kita bisa belajar berkaitan tentang hukum Taurat. Meskipun Allah adalah kasih dan dia memerintahkan supaya manusia dapat mengasihi, tetapi ternyata manusia menghadapi kegagalan-kegagalan dalam hal mengasihi. Kasih yang menyimpang ini ditunjukkan oleh bangsa Israel dengan ketidaksetiaannya ketika bangsa Israel ini jatuh kepada dosa dan juga mereka menyembah kepada berhala. Dan inilah yang menjadi sebuah pelajaran
dalam kehidupan bangsa Israel ketika Hosea memperingatkan mereka. Ada satu keadaan di mana Hosea ini diperintahkan Tuhan untuk dapat menikahi Gomer. Pernikahan Hosea terhadap Gomer ini adalah menjadi gambaran bahwa Allah telah mengasihi Israel dengan totalitas, dengan kesungguhan, tetapi bertepuk sebelah tangan dengan apa yang menjadi respon bangsa Israel. Israel tidak mengasihi Allah, tetapi malah Israel menyembah kepada berhala. Dan Allah ingin memperingatkan bangsa Israel melalui Nabi Hosea. Hosea diperintahkan Allah untuk menikahi seorang wanita yang pada akhirnya menjadi seorang pelacur. Wanita yang suka berselingkuh dan tidak setia di dalam pernikahan. Kalau kita melihat kepada kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, konteksnya adalah ketika Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yerobeam II. Bangsa ini menjadi bangsa yang sangat kuat secara militer, luas secara wilayah dan makmur secara ekonomi. Tapi di tengah menikmati berkat-berkat yang sungguh sangat luar biasa ini, malahan Israel menyembah kepada berhala. Melihat hal ini, hukuman Allah diberikan kepada bangsa Israel. Dan kita akan mempelajari bagaimana Allah mendisiplin bangsa Israel yang berbuat dosa ini dari pertemuan-pertemuan selanjutnya, dari pasal demi pasal yang akan kita pelajari bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari sebagai penerapan dalam pelajaran hari ini? Kita akan mengingat selalu senantiasa bahwa Allah adalah pribadi yang setia. Itu adalah karakternya. Dan mari kita mengenali karakter Tuhan dengan hidup dekat kepada Allah dan kebenaran firman-Nya. Mari kita juga bisa melihat kepada diri kita sendiri. Saya dan saudara harus mengenali potensi-potensi dosa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya dan saudara mengenali bahwa ada upaya-upaya atau godaan-godaan yang bisa membuat saya dan saudara jatuh kepada dosa. Baik itu di keluarga kita, ataupun di pekerjaan kita, ataupun bahkan pelayanan kita bersama. Dan juga kita belajar supaya saya dan saudara tidak memiliki kasih yang menyimpang. Saya dan saudara harus memiliki kasih yang konsisten kepada Tuhan, dan itu ditunjukkan melalui kesungguhan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kepada kehidupan saya dan saudara. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur atas kesempatan untuk kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi. Kami mengenal Engkau sebagai pribadi yang penuh dengan kasih dan setia. Dan mampukan kami, untuk kami juga bisa mengasihi Tuhan. Kami tidak memiliki kasih yang menyimpang, tetapi kami memiliki kasih yang tulus, yang kami wujudkan dengan segenap hati kami, jiwa kami, akal budi kami, dan juga kekuatan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, kiranya kami bisa terus tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.